Oh, ternyata volumenya belum di on. Oke, oke. Baik, kita akan mulai ya. Untuk teman-teman mohon diperhatikan supaya nanti ketika ada pertanyaan di akhir sesi materi, teman-teman bisa untuk raise hand. Lalu nanti saya mempersilahkan untuk menjawab siapa yang berhak untuk menjawab ya dari raise hand teman-teman. Oke, pertemuan ini sebagai pengganti di minggu lalu. Jadi untuk minggu ini yang hari Senin kemarin kita belum melaksanakan. Kemungkinan kita akan laksanakan di hari Sabtu. Nanti kita konfirmasi kembali karena minggu depan Mas saya ada acara juga di hari Senin. Jadi nanti kita ada pengganti banyak sekali ya teman-teman. Tapi tidak masalah. Yang penting kita tetap menyelesaikan materi yang harus dikuasai oleh teman-teman. Oke, untuk minggu ini kita belajar tentang perdagangan internasional, yaitu pekerja sama antar negara, teman-teman ya. Jadi kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya bahwa bisnis internasional adalah perdagangan antar negara itu ya, yang di mana ada tiga jenis, yaitu ada investasi internasional, ada bentuk perdagangan jual beli barang, ekspor impor gitu ya, ada juga yang bentuknya adalah inisiasi atau kerjasama yang sifatnya jasa, teman-teman ya. Nah, dalam melakukan perdagangan internasional setiap negara itu membutuhkan campur tangan dari pemerintah. Jadi tidak bisa perorangan ketika mengekspor atau mengimpor barang itu melakukan sendiri dengan aturan sendiri. Mereka atau pebisnis ini, pengusaha ini juga terikat dengan aturan-aturan pemerintah di mana mereka tinggal dan juga di mana mereka akan mengirimkan barang dagangan ke negara tujuan. Sehingga setiap negara punya aturan mainnya dalam berdagang ya. Disinilah yang dimaksud pemerintah harus melakukan campur tangannya dalam melakukan perdagangan internasional. Dalam bentuk apa campur tangan pemerintah ini? Biasanya dalam bentuk pembatasan atau kebijakan dari ekonomi internasional. Bisa saja berupa tarif impor, biaya masuk ya untuk barang-barang impor itu ada biaya yang ditetapkan yang dikenakan oleh pengusaha yang ingin memasukkan barang ke negara. Lalu ada juga hambatan non tarif seperti jumlah barang yang diperbolehkan gitu ya dan lain sebagainya termasuk kualitas, jenis dan beberapa kebijakan lainnya. Lalu di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya bisnis internasional tentu saja untuk dua negara ini dipastikan bisa meningkatkan kesejahteraan kedua negara ya, sehingga tujuan dari berdagang adalah meningkatkan kemakmuran dari dua pihak atau lebih yang yang berkaitan dengan perdagangan tersebut begitu ya. Jadi intinya ketika berdagang teman-teman ini punya tujuan saling memakmurkan negara masing-masing. Oke. Nah, untuk antar negara, tentu saja mereka tidak bisa langsung melakukan jual beli atau melakukan perdagangan ya atau melakukan bisnis internasional tanpa adanya yang disebut agreement atau kerjasama terlebih dahulu. Kenapa perlu adanya kerjasama? Karena ini untuk batasan ya, untuk mengatur kedua pihak apabila nanti terjadi sebuah sengketa, hambatan itu bisa dibicarakan bersama. Apabila terjadi sebuah ketidakadilan, tidak fair gitu ya, menutup-nutupi harga atau ada kecurangan harga atau kualitas barang tidak bagus. Nah, biasanya ini perlu ada hukum yang mendasari, ada aturan sehingga perlu adanya perjanjian kerjasama meliputi hal-hal tersebut ya. Nah, karena banyak sekali negara di dunia, bahkan kita tahu. Jadi kalau belajar bisnis internasional, teman-teman harus punya wawasan tentang negara-negara di dunia. Teman-teman harus tahu benua-benua yang ada di dunia. Karena nanti blok untuk pertumbuhan perdagangan internasional, mereka ini melakukan kubu, ya, mereka punya kubu-kubu tersendiri. Jadi ada yang kubu perdagangan ini berdasarkan benua, misalnya ASEAN, perdagangan bebas di Asia Tenggara. Lalu ada juga yang disebut dengan NAFTA.
yaitu perjanjian perdagangan untuk di Amerika Utara. Ada juga yang di area Afrika. Banyak sekali nanti ada yang di area Uni Eropa. Jadi teman-teman harus punya wawasan tentang geografis yang ada di dunia, negara-negara di dunia ya. Nah, di sini banyak sekali blok perdagangan. Yang paling terkenal itu Mercosur Accord dan juga NAFTA. Nah, mereka ini adalah blok perdagangan di Amerika Utara. Amerika Utara itu siapa saja? Jelas di Amerika, lalu ada juga Kanada ya teman-teman, ada Greenland dan sebagainya. Dan kenapa mereka punya blok sendiri? Karena kedua negara ini biasanya saling berdekatan ya secara demografis, geografis saling berdekatan dan juga warga penduduknya itu sering untuk melakukan mobilisasi ya, sering masuk ke Amerika orang Kanada sering ke Amerika sehingga membawa beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sangkut paut dengan wisata saja, tapi juga sampai ke jual beli atau perdagangan. Semakin dekat batasan negara, artinya semakin juga ada kebutuhan jual beli di situ karena namanya makhluk ekonomi membutuhkan makan, membutuhkan keuntungan. Manusia punya jiwa untuk mencari keuntungan sehingga pasti terjadi perdagangan ya, berdekatan dengan tetangga saja bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga perlu adanya perjanjian kerjasama dengan blok-blok tertentu, membuat bentukan blok gitu ya, di mana nanti dipisahkan berdasarkan benua. Biasanya seperti itu ya. Nanti teman-teman akan belajar lagi di minggu depan terkait dengan pembatasan area untuk benua perjanjian perdagangan di negara tertentu. Oke. Banyak sekali ya teman-teman. Selain itu ada juga yang pembatasannya ini tidak hanya tarif ya, ada juga pemakaian mata uang. Misalnya untuk Uni Eropa, negara apa saja yang bergabung di Uni Eropa, nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut ya. Kalau misalnya kita ingin masuk ke sana, berarti dagangan kita atau barang yang kita jual ke Uni Eropa, misalnya kita menjual ke Irlandia, kita menjual ke daerah apa Swiss misalnya, itu masuk Uni Eropa ya. Nah, ini otomatis nanti di keuangan laporannya kita harus menjual dalam mata uang euro. Nah, di sini kita perlu ketahui tentang pembatasan ini. Tidak mungkin kita mengkurskannya mereka membayar dengan rupiah. Nah, di sini perlu kehati-hatian ya, teman-teman. Banyak sekali aturan-aturan di internasional di mana mereka sudah punya kesepakatan perjanjian internasional. Oke, untuk berikutnya, ini ada sebuah sejarah atau timeline atau istilahnya rentang waktu di dunia ini ketika semua negara melakukan jual beli, melakukan perdagangan antar negara, antar blok, antar benua, itu perlu ada wasitnya, perlu ada orang atau suatu badan untuk bisa mengawasi, untuk bisa punya wadah ketika mereka ini mengalami hambatan ya. Dalam sebuah perkumpulan internasional itu membutuhkan satu payung besar untuk bisa bertemu bersama, dikatakan seperti forum ya. Ini seperti forum di mana nanti mereka ini saling berdiskusi atas hambatan, atas permasalahan atau juga pembuatan kebijakan terkait perdagangan misalnya karena ini adalah international organization yang berhubungan dengan perdagangan ya, teman-teman. Nah, di sini kita beri istilah atau kalian harus pahami bahwa ada istilah di dunia ini tentang bisnis internasional yang disebut dengan GATT. GATT atau General Agreement Tariff and Trade. Nah, GATT ini adalah perjanjian secara umum untuk negara-negara di dunia yang berhubungan dengan perdagangan internasional dan juga tarif. Nah, kenapa tarif ini jadi pokok utama dalam berdagang? Karena ketika kita masuk pintu ke negara tersebut untuk menjual barang, otomatis pintu tersebut tidak bisa terbuka tanpa kita membayar terlebih dahulu ya. Ada bea cukai, ada tarif masuk, tarif impor, tarif ekspor. Bahkan keluar pun misalnya kita ingin mengimpor, otomatis ada barang masuk ke negara kita, itu kan kita buka pintu ya. Indonesia misalnya mau mengimpor barang dari Thailand gitu. Nah, ini otomatis barang dari Thailand tidak bisa serta-merta masuk.
perlu adanya kesepakatan Thailand dengan Indonesia atas tarif impor. Jadi kamu harus bayar sekian untuk bisa menjual barang kamu di Indonesia. Nah, seperti itu yang disebut dengan tarif. Nah, itu baru Indonesia dengan Thailand di ASEAN. Sedangkan dunia ini luas, ada juga Amerika, ada juga Saudi Arabia misalnya, ada juga Jepang, Korea. Nah, mereka ini punya budaya masing-masing, punya value nilai, sudut pandang, punya dasar negara yang berbeda. Nah, otomatis ini akan berdampak pada jumlah tarif atau biaya yang dikenakan atas barang yang mereka nanti harus berikan kepada kita kalau kita memasukkan barangnya ke Amerika gitu ya. Nah, otomatis kita harus bayar tarif untuk biaya ekspornya ke Amerika. Nah, rata-rata biaya tarif untuk masuk ke negara-negara maju itu tinggi sekali, teman-teman. Atau bahkan ada yang tidak transparan, kadang berubah-ubah. Nah, untuk bisa menjembatani ke fair atau supaya adil sama rata, itu perlu ada perjanjian secara umum terkait dengan tarif. Nah, disinilah yang disebut dengan General Agreement Tariff and Trade atau GATT. Jadi GATT ini munculnya itu awal ketika Perang Dunia II berakhir. Karena kita tahu ya sejarah dunia itu terjadi perubahan untuk bisa bersatu dan berpikir bersama semua negara ini terkait dengan berbagai bidang itu setelah Perang Dunia berakhir. Perang Dunia Satu mereka masih mengurusi tentang perebutan wilayah dan sebagainya, Revolusi Perancis ya. Lalu yang Perang Dunia Kedua ini terkait dengan perebutan wilayah ya blok barat dan blok timur, ingin menguasai mana yang lebih ingin mendapatkan kekuasaan lebih banyak. Lalu sejak itu selesai dengan turunnya bom atom ya, sehingga Amerika berhenti untuk menginvasi Asia gitu. Akhirnya negara Asia pun mendeklarasikan kemerdekaan. Akhirnya semua negara berfokus untuk mengembangkan masing-masing potensinya dan berdikari menjadi negara yang berdaulat semua begitu ya, hampir sebagian ya, walaupun hampir semuanya untuk saat ini, walaupun ada beberapa yang masih belum merdeka ya untuk saat ini negara tertentu di daerah konflik. Nah, ini nanti kita akan bahas itu apakah masuk ke perdagangan internasional atau tidak ya mereka ya. Lalu ketika Perang Dunia berakhir, semua negara di dunia melakukan kontak dan membuat sebuah forum untuk jual beli. Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, walaupun terjadi perang ya, perang besar antar negara, itu tetap terjadi jual beli sebenarnya. Di balik itu, di balik peperangan itu ya, tetap ada yang namanya pedagang, saudagar itu menggunakan kapal, menjual kainnya, menggunakan kapal ke pelabuhan-pelabuhan di Asia jual beli bubuk kakao misalnya atau cengkeh kita juga tetap masih mengirimkan ke Eropa begitu dari Maluku. Nah, itu tetap berjalan teman-teman. Nah, setelah merdeka semua tidak ada perang itu semakin berkembang. Perdagangan yang tadinya terhambat karena perang lama-lama makin berkembang sehingga perlu adanya wadah. Sehingga negara-negara ini di tahun 47 ya di kota Havana di negara Kuba dimotorin oleh Amerika dan juga beberapa negara Uni Eropa itu membuat sebuah perkumpulan teman-teman untuk membahas tentang perdagangan internasional atau jual beli antar negara yang bernama ITO, International Trade Organization. Jadi awalnya di PBB ini sekarang nanti masuk ke PBB ya WTO, IMF itu ada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, awal dari WTO itu berasal dari ITO dulu, teman-teman, International Trade Organization. Jadi untuk negara-negara yang setelah merdeka di Perang Dunia akhir ya, mereka berfokus untuk mengembangkan negaranya. Sehingga ini tujuan itu adalah untuk mendorong negara-negara ini berjualan gitu atau juga menerima penjualan atau mengimpor sehingga saling memakmurkan negara masing-masing. Nah, pada saat 47 ini ini digantikan misi dan tugasnya oleh GATT. Jadi sebenarnya itu sendiri itu merupakan wadahnya teman-teman. Tiba-tiba GATT jadi perjanjian gitu ya. Sehingga di sini perlu kita pahami GATT dan itu berbeda ya teman-teman. ITO itu sendiri sebuah perkumpulannya, GATT perjanjian, hasil perkumpulan, hasil dari diskusi kita katakan
General Agreement. Agreement itu perjanjian, perjanjian secara umum. Jadi kita bersepakat, kita melakukan diskusi, lalu itu jadi patokan untuk berdagang. Nah, itu disebut dengan General Agreement. Nah, General Agreement ini di tahun 94 bergerak bukan lagi sebuah organisasi. Jadi ini sebuah perjanjian bersama antar negara yang melakukan perdagangan ya. Dan General Agreement ini dilakukan oleh semua menteri-menteri perdagangan di dunia, teman-teman ya. Di mana ketika menuliskan CATT atau menuliskan General Agreement ini, ya di sini membahas banyak hal terkait dengan hambatan perdagangan. Karena setiap negara kan punya keinginan masing-masing, punya idealismenya, punya kemauan sendiri-sendiri untuk memakmurkan negaranya. Nah, kadang kemauan setiap negara ini menjadi hambatan dari negara lain, karena kan setiap negara punya keinginan masing-masing untuk memakmurkan kan. Nah, ini bisa jadi ada hambatan yang sama, ada hambatan yang perlu diurai bersama-sama melalui solusi di kegiatan GATT ini. Sehingga karena perjanjian ini sifatnya hanya hasil diskusi, sehingga perlu dilakukan berkumpulan lagi dan menjadi wadah sebuah organisasi yang disebut dengan WTO. Sekarang ada di bawah PBB ya. Atau kadang mereka ini punya kegiatan sendiri gitu ya teman-teman, tapi tetap dalam pantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini WTO atau World Trade Organization resmi berdiri di tahun 95. Nanti kita akan ketahui pekerjaannya WTO itu apa saja gitu ya, teman-teman. Nah, di sini karena masih kita berpatokan atau semua negara berpatokan pada hasil perjanjian perdagangan kerjasama dan akhirnya WTO pun anggota dari World Trade Organization itu negara-negara di dunia ya, teman-teman. Ada sekitar hampir 150 negara ya di bawah WTO. Dan mereka ini adalah negara yang memang aktif melakukan perdagangan internasional dan hampir semua negara di dunia melakukan perdagangan internasional, teman-teman. Nah, kegiatan WTO itu tidak lepas dari perjanjian GATT atau perjanjian bersama hasil negosiasi ya. Dan punya prinsip yang memang harus diterapkan ya, teman-teman. Perjanjian ini kalau sudah dilakukan, sudah dikerjakan, sudah dijanjikan, sudah kita negosiasikan, itu harus jadi sebuah aturan, teman-teman, aturan tertulis ketika kita berdagang ya antar negara ini. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya membuat perjanjian ini ya, membuat perjanjian perdagangan kerjasama antar negara ini? Ya tentu saja kita buat perjanjian itu namanya orang bisnis itu harus punya hitam di atas putih. Jangan sampai kita berjualan itu asal kita punya modal, diberi modal, asal kita punya toko, tapi tidak ada dokumen resmi. Ketika berdagang itu sudah pasti bersinggungan dengan yang namanya hukum dan aturan. Sudah harus bersinggungan dengan hukum karena banyak sekali tindakan yang harus diatur, teman-teman. Ada yang perlu dibatasi karena sifat manusia itu rakus ya, greedy. Sehingga perlu adanya aturan untuk kita bersikap adil sama rata supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, perlu ada aturan. Nah, tujuan dari perjanjian ini tentu saja yang pertama adalah mendorong atau memotivasi terjadinya jual beli gitu ya, perdagangan bisa berupa leasing, berupa HKI dan sebagainya, jual beli ekspor impor atau kerjasama manufaktur ya, di mana ini perdagangan yang sifatnya adalah kompetitif gitu ya. Jadi dibuat kerjasama ini artinya semua negara itu dipacu untuk bisa melakukan jual beli secara aktif, tidak hanya menjual santai deh, besok ada permintaan ya sudah biarin saja. Tidak seperti itu. Yang dimaksud adalah kompetitif. Kalau negara tetangga jual kopra, jual kelapa, misalnya Malaysia, kita juga bisa jualan tapi yang lebih bagus misalnya. Karena dengan punya kualitas yang lebih baik, ya, otomatis nanti pasar atau bursa itu akan terbentuk, teman-teman. Nanti ada pembeli. Jadi sifatnya jual beli antar negara itu dalam skala besar. Kalau kita masuk ke pasar kan itu skala kecil ya, kita beli cabai, kita beli apa namanya kelapa yang masih parut kecil. Nah, kalau misalnya itu bursa internasional, pasar bersama yang membeli kita itu adalah negara besar. Kita ibaratnya sebuah negara, sedangkan yang berjualan itu negara-negara lain gitu. Nah,
Kan kita waktu masuk pasar jualannya hampir sama semua ya. Pedagang A menjual barang bawang merah, bawang putih. Sebelah sana juga ada jual bawang merah, bawang putih. Tetapi kan kualitasnya bisa saja berbeda. Nah, ini yang dimasuk bursa. Bursa itu hampir banyak pedagang menjual barang yang sama sehingga ini akan eh, dikategorikan perdagangan bebas begitu. Jadi boleh kok menjual barang yang sama, tetapi kan kualitasnya berbeda, keunggulannya masing-masing, harganya berbeda. Nah, di sini disebut dengan kompetitif. Dan didorong juga supaya efisien. Efisien itu bersaing secara harga, ya harganya tidak terlalu tinggi-tinggi sekali. Semuanya menjual bawang merah, tapi harganya masih bisa dijangkau oleh negara-negara yang ingin membeli gitu. Jadi inilah tujuan dari perjanjian kerjasama, teman-teman. Nah, caranya mereka bekerja seperti apa sih si perjanjian tersebut ya, perjanjian kerjasama perdagangan internasional ya, yang menjadi patokan dari WTO. Di sini adalah yang paling utama memangkas isu tarif. Isu tarif itu yang tadi sudah disinggung tentang aturan untuk biaya masuk barang-barang yang dijual negara lain ke negara tujuan gitu. Misalnya Jepang dengan Indonesia. Nah, tarif masuknya untuk ke Jepang, misalnya 20% dari harga barang. Nah, itu tarif. Nah, ketika terjadi pandemi, tarifnya menjadi naik 30%. Itu menjadi sebuah isu yang menghambat. Karena apa? Harga yang tadinya biayanya lebih rendah, tiba-tiba jadi mahal. Otomatis kita akan menjual barangnya juga harus lebih mahal. Tuh ya, apalagi kalau mereka juga punya aturan tidak boleh menjual barang di atas range harga tertentu. Nah, itu cukup membahayakan kita sebagai eksportir dari Indonesia misalnya. Nah, ini akan menjadi sebuah isu yang menghambat terkait dengan tarif masuk dan juga non-tarif. Non-tarif itu tadi penetapan harga jual di negara tujuan yang mereka tetapkan ya. Seperti misal Australia hanya boleh menetapkan harga jual untuk produk-produk dari Indonesia, terutama produk oleh-oleh misalnya atau produk kerajinan tangan tidak boleh lebih dari $2,5 misalnya. Padahal kita biaya produksi bisa jadi $4. Nah, ini yang menjadi hambatan ya, disebut non tarif, teman-teman. Nah, berdasarkan cara kerja GATT ini ada sebuah istilah, ada sebuah prinsip. Nanti muncul lagi yang disebut dengan MNF. Jadi banyak sekali di perdagangan internasional antar negara istilah-istilah bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi untuk kegiatan ekonomi atau tema-tema ekonomi, isu-isu ekonomi, berita-berita ekonomi itu banyak sekali istilah-istilah seperti ini. Jadi teman-teman nanti semisal ada ujian ya, ujian nasional, ujian masuk ke dalam rekrutmen Bank Indonesia misalnya, rekrutmen ke mana namanya ke Astra Internasional atau CPNS. Nanti istilah-istilah ekonomi ini biasanya sering muncul GATT, MNF dan sebagainya, NAFTA, FTA ya Free Trade Organization, Free Trade ASEAN. Nah, ini banyak muncul karena ini merupakan bidang ekonomi secara internasional, teman-teman. Nah, dalam GATT ini kita kembali lagi ya, dalam perjanjian perdagangan internasional itu ada prinsip yang mereka pegang ya. Dalam perjanjian ini ada prinsip untuk negara-negara yang di bawah WTO ini yaitu most favorite nations, artinya negara yang disukai, teman-teman. Jadi ada istilah yang disebut MNF. Jadi teman-teman harus ingat ada istilah yang disebut dengan MNF atau Most Favorite Nation, artinya prinsip-prinsip negara yang paling disukai. Jadi misalnya seperti ini ya, dalam belahan dunia ya, di peta dunia internasional itu kan ada benua ya, ada benua Amerika, ada 5 benua ya, Asia, Afrika, juga ada benua apa namanya Eropa, itu kan ada yang daratan Karibia juga teman-teman. Nah, di semua benua ini kan isinya negara-negara. Nah, dari semua negara yang ada di benua ini, ada yang sifatnya mereka ini sebagai pedagang yang aktif. Pedagang aktif ini artinya sudah sejak nenek moyang di era perang gitu ya, perang dunia dua, mereka ini memang terkenal secara sejarah pedagang yang ulung, negara yang memang jago berdagang. Dari mulai barang-barang yang dijual itu beragam gitu ya. Lalu mereka ini memang punya akses ke negara-negara yang mereka jual, artinya punya pembeli, punya pasar pembeli yang besar ya.
lalu disukai oleh pembeli karena mungkin jadi pemasok industri besar di negara tertentu misalnya. Contohnya aja negara Cina. Negara Cina itu sejak zaman sejarah awal perang, memang sejarahnya mereka ini negara pedagang. Kita bisa lihat sejarah pedagang dari kapal-kapal yang masuk ke Indonesia era Majapahit, era Sriwijaya itu banyak sekali kapal-kapal dari Cina. Saudagar Cina yang pakaiannya masih lebar-lebar ya, kayak di kaisar-kaisar film Cina zaman dulu tuh. Mereka jual sutra, jual kain ya. Mereka jualan juga arak misalnya, mereka jualan kayu dan sebagainya. Nah, itu terjadi sampai sekarang. Mereka punya teknologi, mereka jualan barang-barang yang ada di pasar Yiwu ya, yang isinya marketplace ada di Yiwu semua. Nah, itu terjadi sampai sekarang. Jadi, Cina itu menjadi salah satu negara yang paling disukai. Kenapa? Dia memasok ke pembeli negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, Asia. Cina juga memasok Amerika untuk apa assembling apa itu namanya manufaktur otomotif, manufaktur handphone, ya kan pabriknya Apple kan memang ada di Cina ya. Jadi termasuk negara yang dia bisa menjadi negara yang disukai karena dia memang pedagang yang aktif. Lalu pedagang yang aktif lainnya apa? Inggris gitu ya. Rata-rata emang negara-negara yang sejak dahulu punya sejarah berdagang ya, pandai berdagang. Lalu Amerika juga gitu. Menjadi negara besar yang disukai. Ini disebut dengan MNF. Jadi ada nanti di bawah WTO list atau daftar negara yang kategorinya memang negara MNF. Nah, ciri negara MNF atau negara yang difavoritkan gitu. Kenapa bisa favorit? Dia istilahnya jadi penjual favorit gitu loh. Kan pasar isinya kan pembeli dan penjual. Pembeli penjual ini kalau dalam perdagangan internasional dua-duanya negara gitu ya. Ketika penjual ini sebuah negara, otomatis ada penjual yang disukai pembeli. Pembelinya banyak kan. Berarti kan negara-negara lain tuh membeli di satu negara itu. Ketika dia punya anggota MNF, punya anggota atau punya pasar, punya pembeli yang banyak, dia jadi favorit. Nah, kira-kira Indonesia jadi MNF nggak ya? Tentu saja Indonesia NMF untuk barang-barang mentah. Ya, misalnya adalah kelapa sawit, biji timah gitu yang sumber daya alam ya, batu bara gitu ya. Karena untuk apa kegiatan industri di Eropa ya. Makanya kita kan waktu itu sempat dalam kondisi penjajahan karena kita punya sumber daya alam yang belum diolah masih mentah yang tidak dimiliki di negara lainnya, apalagi di Grasberg yang ada di Papua kita punya biji besi untuk atom ya, untuk nuklir, untuk bahan bakunya nuklir. Nah, ini dipasok ke Jepang gitu ya, ke Eropa dan sebagainya. Nah, kita pun juga sudah menjadi MNF atau negara yang punya pasar tertentu yang difavoritkan juga. Nah, di sini untuk MNF, dia atau negara penjual favorit ini atau negara MNF itu punya kebijakan. Dia bisa menentukan tarif gitu loh. Contohnya Amerika nih. Amerika punya kebijakan untuk menentukan tarif gitu ya, tarif masuk untuk barang-barang dari Inggris gitu ya, yang masuk ke Inggris, barang-barang Inggris masuk ke Amerika itu boleh kok dikurangin biaya masuknya itu ya, hampir 20% gitu. Nah, biasanya ini diikuti oleh negara yang lain selain Inggris gitu ya. Ada negara Turki juga ikut gitu ya atau negara Eropa lainnya Swiss atau negara-negara Belanda Jerman juga ikut gitu ya para Perancis juga akhirnya dikurangi jadi impor dari negara Uni Eropa lain itu yang menjadi pasarnya Amerika yang juga menjadi pembelinya Amerika juga ikut dikurangin 20% ketika menjual barang ke Amerika. Nah ini karena dia punya prinsip atau menjalankan prinsip NMF, GATT seperti itu. Ya, Indonesia juga gitu ya. Ketika memperbolehkan Thailand masuk gitu, barang-barang dari Thailand masuk untuk beras dan sebagainya, untuk beras khusus ya, pupuk dan sebagainya. Jadi negara lain juga diperbolehkan. Nah, ini yang disebut dengan MNF atau Most Favored Nation punya prinsip seperti itu. Itu wajib dilakukan oleh pasar yang lain ya artinya pembeli yang lain juga harus kena gitu ya harus disamakan semua anggota juga harus sama seperti itu atau semua anggota NMF itu juga harus melakukan pemotongan yang sama gitu misalnya Inggris juga memotong
biaya masuknya gitu ya untuk negara Asia yang masuk ke mereka dipotong 10%, jadi yang lain juga harus mengikuti ya. Untuk negara yang difavoritkan juga harus ikut, Cina juga harus ikut seperti itu, teman-teman. Oke, tapi ada pengecualian ya untuk MNF ini keliru. Ya, untuk MNF Most Favorite Nations. Di sini ada dua ya teman-teman. Eh, untuk yang tarif tidak diturunkan itu negara maju. Misalnya kita negara penjual terfavorit di kawasan Uni Eropa misalnya ya. Dan kita punya pasar, misalnya kita menjual kayu jati nih untuk ekspor furniture ya. Karena jati Indonesia itu termasuk most favorite items untuk hotel, restoran, kafe gitu kan di Europe ya, hotel di Europe karena mereka sangat pecinta seni ya. Ketika kayu jati itu punya serat-serat yang menonjol gitu kan, kelihatan banget di furniture itu mereka suka gitu, mereka suka dan itu hanya ada di Indonesia. Nah, kita punya pembeli favorit dari Uni Eropa, katakanlah Inggris. Nah, otomatis Inggris ini kan negara maju ya. Karena Inggris negara maju sehingga untuk tarif keluar gitu atau Inggris mau masukkan barang ke kita, itu Inggris tidak kita kurangi karena walaupun kita negara favorit penjual ya, kita negara favorit, kita penjual favorit. Inggris tidak dikurangi, yang dikurangi nanti Thailand gitu ya atau Laos, Kamboja bekerja sama dengan kita. Tetapi Inggris itu kategorinya negara maju, teman-teman. Ketika dia masuk daftar negara maju, tidak bisa dikenakan prinsip MNF gitu. Padahal Indonesia memberlakukan MNF di sesama Asia misalnya atau sesama Eropa yang Suriname misalnya yang lebih rendah dia punya GDP itu tidak bisa. Tetapi ketika dia masuk kategori negara maju seperti Jepang misalnya tidak bisa. Jepang tetap harga tarifnya di 20%. Padahal kemarin ada perjanjian diturunkan 10% misalnya. Nah, ini yang disebut dengan generalized system of preference. Ada preferensi yang secara umum tidak ikut turun tarifnya karena mereka ini negara maju walaupun dia menjadi pembeli langganan ya dan Indonesia menjadi penjual favorit. Lalu berikutnya ada pengecualian lain untuk negara paling disukai ada persetujuan ya untuk mendorong integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini adalah perkumpulan ekonomi, nanti misalnya Uni Eropa, ASEAN. Jadi ada blok perdagangan khusus berdasarkan area-area tertentu yang misalnya Uni Eropa dengan Afrika gitu. Lalu ada juga ASEAN. Kita ASEAN ya, kita masuk ke NAFTA ya, masuk ke sorry kita bukan NAFTA, kita FTA ASEAN. NAFTA itu adalah Amerika Utara ya, North American Free Trade Area. Jadi ada perdagangan bebas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi blok perdagangan ini punya perjanjian lagi sendiri. Sedangkan GATT dan WTO itu semua negara, semua benua. Tapi nanti dipisah-pisah lagi per part gitu ya. Per part itu per area. ASEAN sendiri, Asia Pasifik sendiri, Karibia sendiri, Caribbean Initiative punya sendiri, terus nanti ada Afrika juga punya sendiri begitu ya. Nah, ini yang didorong part-part kecil dari antar benua inilah eh, atas apa ya, istilahnya persetujuan dari MNF ini. Dengan adanya MNF sehingga mereka harus bikin blog sendiri lagi. Siapa sih pasar-pasar favorit yang sering membeli gitu. Sebagai penjual terfavorit kan otomatis kita punya pembeli langganan. Nah, pembeli langganan kita kalau kebanyakan ASEAN ya kita nanti punya blog di ASEAN misalnya sebagai pasar gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bikin komunitas gitu ya, komunitas perdagangan antar negara. Nah, prinsip kita belajar tentang MNF ini kebalik ya, Most Favorite Nation ya, MFN ya. Ya boleh sih mana aja, tapi yang di sini yang benar adalah MFN, sorry, MFN, Most Favorite Nation, teman-teman. Negara terfavorit atau negara paling disukai atau kita bisa bilang penjual atau pembeli favorit begitu ya. Nah, di sini sekilas saja teman-teman tentang MFN ini apa sih? Kenapa ada negara yang bisa dikategorikan paling favorit oleh negara lain dalam kategori atau dalam skup jual beli perdagangan gitu ya. Kenapa Indonesia menjadi favorit Eropa? Kenapa Indonesia jadi favoritnya ASEAN ya? Nah, di sini sejarahnya adalah awalnya selalu Amerika ya.
Kalau tidak selalu Amerika, Jepang atau Cina. Karena mereka memang negara besar ya, apa Rusia gitu. Nah, ini tidak lepas dari campur tangan Amerika Serikat. Jadi karena dia sebagai negara yang saat ini punya barang dagangan yang sudah ada di semua lini negara, termasuk negara berkembang, termasuk semua handphone, laptop, televisi, media, sosial media yang kalian gunakan itu semuanya produk Amerika Serikat. Otomatis semua bidang keseharian kita hampir banyak itu produk dari lisensi Amerika. Dan karena inilah dikategorikan Amerika negara maju, Amerika yang pegang kendali atas semuanya gitu ya, karena dia berhasil menguasai perekonomian dan komunikasi. Sehingga di sini Amerika itu membantu hampir semua negara di dunia menjadi negara penjual favorit, pembeli favorit gitu ya. Menjadi negara yang punya komunitas perdagangan. Ya, sekarang hampir semua sih. Kecuali hanya dua negara ya saat ini Kuba dan Korea Utara. Kenapa? Mereka memang sepertinya tidak masuk ke WTO, tidak menjadi anggota WTO, tidak ikut ke perdagangan internasional. Mereka tidak mengikuti perjanjian GATT ya. Jadi kalau ingin tahu seperti apa perdagangan Korea Utara, nanti teman-teman mencoba cari tahu sendiri gitu ya. Silakan kalau ingin berdiskusi boleh coba cari tahu sendiri. Sepertinya mereka juga tetap melakukan perdagangan jual beli, tetapi hanya antar negara atau khusus ya, tidak ikut yang internasional teman-teman ya. Nah, untuk istilah MFN pertama kali karena memang awal munculnya tahun 95 ya, 9495 untuk WTO. Nah, di sini adalah eranya ketika Amerika Serikat dibawahi Presiden Bill Clinton. Nah, untuk istilah most favorite nation, untuk ide dari Bill Clinton, Presiden Clinton, mengendaki untuk MTR istilah dari MFN. Kenapa istilahnya tidak mau negara paling disukai dan maunya adalah istilah normal trade relation gitu. Normal trade relation artinya hubungan perdagangan yang biasa saja karena kita menjadi yang eh, banyak pelanggannya ya karena kita menjadi penjual favorit sehingga ini kategori normal. Kalau tidak ada pembeli, tidak punya blok ya tidak normal istilahnya. Karena namanya penjual pembeli selalu punya pasar kan. Nah, kalau tidak punya pasar berarti tidak normal. Sehingga Bill Clinton mengatakan harusnya diberi nama normal trade relation. Kenapa? Karena namanya ini tidak bisa lepas ya teman-teman dari sejarah panjang Perang Dingin Amerika versus Cina. Jadi dari dulu hingga sekarang sebetulnya perang dagang ini sudah ada ya. Amerika Cina itu sudah dari dulu sampai sekarang karena Cina memang negara aktif sebagai pedagang, Amerika juga aktif dari sisi blok barat ya. Kita dari blok Timur Asia begitu. Nah, mereka saling mendominasi dunia untuk barang-barang dagangannya. Dan Cina karena waktu itu banyak sekali punya blok perdagangan negara dan menjadi negara favorit ya, terutama Asia dan juga Uni Eropa juga dan juga Amerika bahkan hampir menguasai dunia ya. Cina dan Amerika tuh hampir sama, mungkin sekarang setara ya. Nah, di sini Bill Clinton atau secara egosentrisnya Amerika tidak suka begitu teman-teman atas status sebagai negara yang selalu menjadi difavoritkan atau permanen istilahnya ya. Nah, sehingga dia menawarkan namanya diganti sajalah istilahnya karena keenakan Cina istilahnya seperti itu. Nah, inginnya memperlakukan Cina sebagai rival dagang terbesarnya itu hubungannya normal saja, jangan terlalu difavoritkan. Nanti dia semakin semangat untuk menjual dagangannya, mengalahkan Amerika. Itulah Bill Clinton dan Amerika ya. Lalu saat itu Cina bergabung dengan WTO. Nah, di sini Amerika mulai ketakutan ya. Lalu pada akhirnya Amerika Serikat sampai saat ini untuk perdagangan internasionalnya masih menggunakan istilah NTR, tidak pakai MFN lagi, teman-teman. Apakah betul di WTO juga gitu ya? Nah, untuk kegiatan biasanya rapat-rapat perdagangan ini ya dunia, kalau teman-teman mengikuti Instagramnya Ibu Rini ya, Ibu Retno Marsudi Rini, Ibu Menteri Luar Negeri ya, Perdagangan Menteri Luar Negeri
itu di Instagramnya beliau kan sering rapat ke luar negeri ya, nanti bisa lihat reelsnya itu seperti apa ketika rapat dagang internasional gitu. Semuanya laki-laki semua ya, membahas tentang perdagangan dan istilah-istilah asing ya teman-teman. Nah, untuk saat ini tidak dipakai lagi MFN, tetapi ada yang masih menyinggung dan itu masih sama saja artinya ya. Oke, kita masuk ke istilah World Trade Organization. Teman-teman masih stay di sini, masih on. Masih on Masih, bukan? Masih masih jelas? Bu. Oke, good. Very good. Jangan lupa nanti resen ya kalau ada pertanyaan supaya dapat poin. Ini rambut saya virtual banget, keluar masuk, hilang lagi, muncul lagi. Udahlah. Oke, kita lanjut ya ke istilah WTO. Apa itu WTO gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan di rekrutmen-rekrutmen nasional, World Trade Organization. ya, Organization. artinya World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Jadi ini menaungi semua negara di dunia, total saat ini menjadi anggota 159. Bu, apakah otomatis dengan negara yang sudah merdeka menjadi bagian dari WTO? Tidak, harus mendaftar ke PBB, harus mengcalling PBB, saya ikut WTO, saya ikut IMF, saya ikut ini dan itu ya. Oke, jadi tetap kita harus menyatakan kesediaan bergabung ya. Apakah ada negara yang tidak bergabung? Ada Korea Utara tadi sudah disebutkan, ada Kuba gitu ya. Kenapa tidak bergabung? Mungkin kalian punya jawaban nanti ya. Kalau spillnya atau bocorannya sih mereka menjual sesuatu yang mungkin dilarang secara perjanjian WTO, misalnya ganja gitu ya atau persenjataan dan sebagainya yang tidak bisa dilegalkan di perjanjian perdagangan dunia. Kalau semuanya melegalkan perjanjian menjual beli ganja kan tidak mungkin. Kuba kan memang terbesar ya, ganja terbesar. Karena walaupun dilarang tetap ada yang membutuhkan sebenarnya gitu ya teman-teman. Nah, tetapi kalau ini dilegalkan kan tidak bisa. Jadi Kuba akhirnya tidak ikut WTO karena memang pemasukan terbesarnya dari itu. Sedangkan Korea Utara pemasukan terbesarnya emang jualan senjata gitu ya. Jadi tidak bisa masuk WTO karena WTO ini untuk yang soft-soft saja ya teman-teman. Lalu tuh daerah konflik seperti apa? Daerah konflik Timur Tengah gitu ya. Itu otomatis kan belum punya kedaulatan, misal daerah konfliknya masih belum jelas. Otomatis juga tidak bisa berpikir tentang berjual beli karena untuk merdeka saja masih bingung ya, ya bisa jadi tidak masuk juga. Nah, ini adalah negara yang sudah berdaulat, merdeka, yang sudah punya sejarah jual beli. Mungkin ada salah satunya sudah menjadi penjual favorit, sudah punya pasar, punya blok pasar sendiri. Termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia pernah ketika konferensi itu menjadi ketuanya untuk ASEAN ya, sering untuk ASEAN dan bahkan waktu era tertentu jadi Asia Pasifik dan dipimpin sama Ibu Retno sendiri ya waktu itu untuk presentasi. Dan 24 negara ini pengamat. Pengamat dalam artian bisa jadi bagian dari 159 ya, atau di luar itu yang memang mereka tidak ingin ikut perdagangan begitu ya. Nah, untuk 24 negara ini saya belum cek negaranya apa saja. Saya malah penasaran dengan negara yang Tibet ya. Apakah ada jual beli karena sepertinya terlalu adem ayem. Sepertinya kok tidak melakukan perdagangan ya. Untuk WTO nih tahun 95 didirikan di Swiss, teman-teman. Dan tujuannya ini apa sih organisasi perdagangan internasional ini? Tujuannya adalah mendorong memotivasi semua negara itu berdagang secara aktif gitu ya dengan aturan-aturan yang harus diikuti ya tadi untuk penjualan-penjualan tertentu tidak bisa seenaknya menjual ya teman-teman tentu saja ada aturan. Ketika sudah masuk sebuah organisasi kita itu otomatis terikat dengan aturan. Nah, mungkin ada kita sebagai individu yang tidak mau ikut organisasi, mungkin karena tidak mau terikat, gitu kan. Nah, ada negara yang seperti itu, teman-teman. Sehingga mungkin jangan heran kok tidak masuk WTO, karena memang mereka punya aturan yang tidak bisa bersatu secara visi dengan WTO ya. Tujuannya apa sih organisasi dagang internasional ini? Tentu saja yang pertama saling memotivasi antar negara supaya bisa berdagang secara adil ya, secara fair. Secara fair itu artinya ada aturan perjanjian GATT yang harus mereka ikuti. Lalu mereka juga diminta tidak melakukan diskriminasi antar negara. Kalau sama-sama melayani pembeli dari Asia, nanti ada negara Asia yang
istilahnya kita sensitif tidak suka dengan negara itu, kita tidak mau melayani pembelian itu tidak boleh, harus fair ya sama-sama menetapkan tarifnya juga harus adil di situ dan juga harus terbuka. Ketika ada kebijakan tidak boleh sifatnya kebijakan yang tidak bisa diprediksi. Jadi harus diflorkan semua, diinformasikan secara jelas. Jangan sampai tidak diprediksi. Artinya kita melakukan dadakan ya, mendadak aturan, mendadak berubah, mendadak ini tidak bisa, harus diflorkan. 1 tahun kemudian akan ada perubahan misalnya. Itu diinfokan di depan, di jauh-jauh waktunya. Lalu yang kedua, tentu saja ini wadah semua negara untuk saling berdiskusi atas hambatan jual beli. Nanti di sini akan muncul kebijakan yang harus disepakati bersama. Yang ketiga, ada sebuah prosedur atau aturan-aturan yang akan dibuat untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Misalnya ada yang terlambat membayar, ada yang tarifnya masih nakal, dan sebagainya. Masih ditetapkannya mahal, atau ada diskriminasi tentang antar negara perdagangan. Nah, itu perlu ada prosedur, perlu ada hukuman dan sebagainya ya. Ini adalah tugas dari WTO. Nah, ini kantornya WTO yang ada di Swiss ya. Oke, kantornya ada di Swiss, teman-teman. Oke. Sebenarnya ada banyak perjanjian umum sih mengenai perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang sudah ditetapkan WTO ya, teman-teman. Banyak sekali. Perjanjian pertama itu perjanjian terkait dengan jasa. Jadi ketika kalian lihat GATT isinya apa itu banyak banget. Tapi kita bisa bedah menjadi 3 besar gitu ya tentang bidang apa nih, perdagangan apa gitu ya. Perjanjian ini meliputi perdagangan apa? Karena namanya pengusaha kan punya masing-masing bidang. Ada yang jasa, ada yang jual beli hasil karya, misalnya Hollywood atau Walt Disney. Ya, misalnya dia hanya menjual hasil karya ya otomatis nanti ada yang namanya hak kekayaan intelektual gitu. Hasil karya atau hasil bangunan, misalnya kita menjual konsep gitu ya, konsep dan sebagainya atau seperti sipil dan arsitektur tuh nanti masuknya HKI ya, teman-teman. Lalu ada juga kayak investasi atau saham, kita menanamkan saham atau kita punya pabrik di negara tertentu, itu kan masuk juga ya, masuk ke perjanjian investasi. Nah, di sini ada banyak sekali nama-nama istilah perdagangannya. Kalau untuk perjanjian dagang jasa, itu disebut dengan GATS ya, General Agreement on Trade in Service. Jadi harus mengikuti aturan GATS kalau memang ini terkait bidang jasa, misalnya adalah hotel ya, hotel, restoran, kafe itu. Misalnya kita punya hotel di Amerika, kita punya hotel di apa namanya di Eropa, misal kita punya restoran. Kalau restoran masuknya apakah jasa teman-teman gitu ya? Kalau restoran kan kita mendirikan ya. Kalau restoran dia kan rumah makan, otomatis dia masuk ke konkuren investasi ya. Nah, untuk reinvestasi, untuk aspek HKI sendiri, ini sudah pernah dibuat ya waktu itu di perjanjian Uruguay, teman-teman. Jadi kenapa negara-negara ini nama istilah perjanjiannya? Karena kan ini antar negara ya, perdagangan antar negara dan ketika terjadi perjanjian itu kan mereka membuat kesepakatan akan menjadi tuan rumah tuh siapa di mana begitu kan. Karena ini bagian dari dunia jadi tidak harus jadi satu negara saja. Nah, kebetulan yang untuk HK ini rapat rapat atau konsensusnya ada ketika sedang di Uruguay gitu untuk membahas perjanjian aspek HKI ya karena muncul banyak pengusaha, seniman, investor-investor yang sifatnya apa ya? Sifatnya mereka lebih ke seni ya, teman-teman. Seni yang harusnya mereka ini memegang hukum ya, dapat dapat payung hukum tertentu ya atas penggunaan, peniruan, plagiasi itu ya atau pemalsuan kekayaan intelektual. Misalnya aja drama Korea yang dijiplak misalnya drama dengan drama yang ada di mana ya Amerika Latin misalnya dijiplak plagiasinya lalu digantikan artis yang lain ceritanya sama itu kan sama aja mencederai hak kekayaan intelektual. Nah itu bisa undang-undangnya di bawah WTO teman-teman, jadi ada Uruguay Round yang mengatur itu ya. Nah ini untuk perlindungan kekayaan intelektual ya sehingga nanti penegakan hukumnya bisa lebih tegas lagi. Karena kalau tidak seperti ini nanti kasihan para pengusaha, seniman dan juga pebisnis yang mereka sudah punya
hasil yang asli, karya yang asli. Lalu untuk investasi itu seperti apa ya teman-teman? Untuk investasi di sini kira-kira investasi yang terkait dengan saham ya, atau kita menanamkan saham, misalnya FDI tadi, atau langsung ya, untuk investasi direct investment langsung, atau kita menginvestasikan misalnya teknologi seperti yang dilakukan Elon Musk ya ke Indonesia, itu nanti menggunakan perjanjiannya dengan Indonesia, Amerika Indonesia itu adalah investasi perdagangan atau TRIMS istilahnya, Trade Related Investment Measures. Nah, di sini kaitannya kalau bisnis internasional sudah berhubungan dengan perjanjian, itu mata kuliahnya sudah hukum bisnis ya, hukum dan etika bisnis. Nah, ini memang ada sangkut pautnya. Nah, di sini ada apa saja tuh regulasi-regulasi atau perjanjian-perjanjian dari investasi. Misalnya, aku mau kayak Elon Musk, Bu. Saya mau kok menyediakan jasa juga kok, misalnya di daerah Suriname, misalnya untuk internet gitu ya, atau UMKM kita mau bekerja sama gitu di daerah-daerah Afrika bisa bisa saja tuh teman-teman. Nah, di sini kita pakai TRIMS ya, TRIMS Agreement. Nah, TRIMS Agreement ini apa saja sih isinya? Yang pertama ini aturan keseimbangan perdagangan, lalu ada akses devisa atau akses eh, devisa ini adalah penerimaan negara ya. Lalu ada persyaratan dalam negeri. Nah, keseimbangan apa namanya perdagangan ini maksudnya adalah negara-negara tertentu tidak perlu lagi ya teman-teman untuk mensyaratkan investor asing membatasi impornya. Kadang kita kan membatasi ya negara tertentu tidak boleh banyak-banyak kejualan di negara kita gitu, atau input yang sama untuk ke dalam negeri. Jadi ada kok yang dia membuka keran impor sebanyak-banyaknya. Nah, waktu itu Indonesia sempat seperti itu ya. Tapi karena akhirnya produsen dalam negeri kewalahan, jadi produk dalam negeri tidak bisa bersaing, akhirnya kerannya agak sedikit diperketat gitu. Makanya waktu itu marketplace yang langsung dari misalnya Shopee ya, waktu itu sempat ada larangan untuk langsung, kan sekarang kita tidak bisa ya membeli barang dari toko luar negeri ya, tidak ada kan. Kalian coba cek misalnya yang punya Shopee, kalian cek deh ada tidak toko dari luar negeri gitu, dari Cina langsung ya. Kan sudah nggak ada penjual yang dari luar negeri ya. Semua dari Indonesia yang memang barangnya harus diimpor dulu. Kalau dulu kan ada kita membeli barang, ternyata barangnya dari toko di Cina langsung gitu ya, dari luar negeri, dari Cina langsung. Nah, itu ada pusatnya di Yiwu, teman-teman. Itu Yiwu kayak Tanah Abang ya. Nah, itu di stop oleh pemerintah untuk toko yang ada di Cina. Sehingga eh, kita melindungi yang ada di dalam negeri ya, teman-teman. Nah, untuk akses devisa, ini adalah negara yang bisa tidak membatasi investor asing ya. Kita punya beberapa privilege atau hak khusus untuk negara-negara yang mau melakukan investasi, itu akses devisa. Kalau ada persyaratan penjualan. Nah, di sini adalah negara-negara bisa tidak mensyaratkan investor untuk menjual outputnya. Jadi ada yang syaratnya agak dilonggarkan seperti itu ya, dikurangi hal-hal yang menghambat. Oke, itu adalah investasi ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi untuk dikit lagi sih penegakan WTO. Kita masih di WTO ya, masih di perdagangan internasional, masih di bawahnya organisasi dagang. Ini bedanya apa dengan GATT? Jadi jangan salah, awalnya memang hanya perjanjian teman-teman, belum jadi WTO, belum jadi ITO. Jadi begitu Perang Dunia selesai, itu kan semua negara duduk bersama, akhirnya buat perjanjian, tetapi belum mendirikan organisasi gitu ceritanya. Jadi mereka hanya concern pada sebuah perjanjian kerjasama dagang saja, tapi mereka belum membentuk sebuah wadah organisasi sih. Karena kan baru pusing mikirin selesai perang kan capek ya. Dari duduk ngopi bersama dulu deh gitu sambil lihat pemandangan terus ngomongin jualan apa lu, gua mau beli gitu. Ya udah kita bikin aja aturan gitu. Tetapi mereka belum punya namanya komunitas karena kan baru nongkrong bersama jadilah GATT itu, General Agreement Tariff and Trade. Nah, lama-lama GATT ini kan akhirnya dijadikan patokan berdagang ya teman-teman, karena dijadikan sebuah patokan padahal ini hanya sebuah perjanjian kerjasama, tapi belum ada wadah gitu loh, belum komunitas yang resmi ini belum dibentuk, belum
diatur siapa ketua, siapa anggota, siapa jadi tuan rumah untuk rapat rutin, siapa juga menjadi ketua forum di Asianya dan sebagainya untuk blok perdagangan belum ada. Hanya perjanjian inilah yang menjadikan dasar untuk jual beli antar negara. Sehingga saat itu sebelum tahun 95-94 GATT itu menjadi acuan ya. Jadi GATT ini punya perbedaan. Satunya perjanjian kerjasama dan yang WTO ini adalah wadahnya komunitas. Sehingga teman-teman jangan terbalik. WTO ada organisasi ini akhirnya dibentuklah di tahun 95 tadi di Swiss gitu ya berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah dipakai sejak tahun 47 oleh antar negara. Nah, karena tujuannya sama-sama mendorong perdagangan, WTO pun komunitas perdagangan yang bergerak berdasarkan GATT. Sehingga sebetulnya komunitas perdagangan internasional ini, organisasi ini lebih penting dari GATT karena kan ada wadahnya sudah resmi, akhirnya sudah ada agenda rutin tiap tahun untuk rapat gitu ya, membahas masalah-masalah perdagangan antar negara. Setiap blok punya permasalahan begitu. Dan agendanya jelas lebih luas ya untuk tahun depan misalnya terkait AI dan HKI dan itu misalnya dilakukan rapatnya di Jepang dan sebagainya. Nah, ini agendanya sudah lebih luas sehingga WTO ini punya jangkauan yang lebih besar agendanya. Dan yang mulai lagi tren adalah isu terkait lingkungan ya, teman-teman untuk pandemi kemarin lingkungan. Lalu kita belajar lagi nih, ini yang terakhir, subbab paling akhir yang kita pelajari ini jam berapa ya teman? Saya lupa nih bawa HP. Jam berapa ya? Coba 9.14. Oh ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk integrasi ekonomi regional. Apa nih yang dimaksud integrasi? Apa hubungannya dengan WTO? Oke, integrasi ini tadi blok ya, blok perdagangan teman-teman sebenarnya. Blok perdagangan tetapi dia punya sifat-sifat khusus, punya kegiatan khusus di setiap blok tersebut. Ada yang kita sebut dengan perdagangan bebas, ada yang kita sebut serikat kepabeanan, ada yang kita sebut dengan pasar bersama, atau serikat ekonomi, atau serikat politik. Nah, di sini integrasi ini adalah aliansi. Aliansi itu perkumpulan antar negara yang saling punya kesepakatan ya. Disebut dengan aliansi. Aliansi ini sifatnya regional. Regional itu satu area. Ya, ini contohnya. Kalian bisa lihat sebelah kanan ada peta ASEAN ya. Kalau udah dengan Australia ini Asia Pasifik, teman-teman sudah masuk ke kawasan Asia Pasifik ya, sudah ada Cina, sudah ada Selandia Baru, juga ada Australia, ini sudah Asia Pasifik. Kalau hanya yang berwarna hitam, Myanmar sampai Singapura, ini ASEAN ya, ASEAN saja. Tapi kalau sudah ada Jepang di atas tuh dia bukan ASEAN kan, Jepang itu Asia gitu, Asia Timur. Ada Cina, Hong Kong segala macam masuk sampai ke Australia itu Asia Pasifik. Nah inilah regional Asia Pasifik. Indonesia pernah menjadi tuan rumah ya untuk WTO yang blok Asia Pasifik ya. Ya iyalah dia besar sekali. Cina juga pernah, tapi karena terlalu sering akhirnya diberikan pada Indonesia gitu ya. Nah di sini kenapa perlu aliansi atau perkumpulan perdagangan negara-negara regional? Tujuannya jelas untuk mendorong kebebasan berdagang ya. Kebebasan berdagang di sini adalah silakan melakukan jual beli barang-barang dari dalam negeri, komoditi-komoditi yang ada di sumber daya alam dalam negeri untuk bisa saling bertukar gitu, jual beli secara fair. Jangan sampai terjadi apa ya istilahnya kemalasan ya di setiap negara tidak mau melakukan aktivitas ekspor impornya. Walaupun sebenarnya mereka bisa memenuhi dalam negeri sendiri sebenarnya ya. Sebenarnya ada teman-teman. Setiap negara itu tidak perlu kok untuk mengikuti hal-hal seperti ini. Yang penting kan rakyat itu bisa kita cukupi sendiri sebetulnya. Tetapi kan ada kita hidup itu sebagai negara yang sosial ya, negara bertetangga, sebagai masyarakat dunia. Juga akhirnya mereka dipacu bersama untuk saling silang atas kebutuhan masing-masing. Apa yang ada di Indonesia
belum tentu ada di Cina atau di Jepang. Nah, ini yang dimaksudkan saling silang kebutuhan. Apa yang ada di Jepang, ya apa yang dibutuhkan di Indonesia itu harus diisi, akhirnya terjadilah perdagangan. Tetapi mereka butuh aliansi karena sama-sama satu wilayah di sini. Nah, ini landasan internasionalnya adalah pasca Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, selesai, jadi regional atau penentuan wilayahnya ini berdasarkan hal tersebut, teman-teman. Nah, untuk integrasi ekonomi ini ada sekitar 200-an ya persetujuannya. Jadi ada tidak hanya ini sih, tidak hanya area perdagangan bebas, ada sekitar 200 persetujuan sejenis ya. Tapi ini yang paling mencolok hanya ada 5 ya. Jadi teman-teman ingat-ingat integrasi ekonomi regional ini adalah aliansi satu wilayah, aliansi negara di satu wilayah atau satu regional yang tujuannya mendorong kebebasan perdagangan internasional gitu ya untuk eh, saling berdagang secara fair, secara terbuka dan juga tidak diskriminatif ya teman-teman yang tadi kita sudah sebutkan ya. Nah, setiap negara ini punya hak ya untuk mengintegrasikan ekonominya secara lebih dekat. Karena misalnya kita bagian dari ASEAN, ya kita harus aktif ya berdagang dengan sekeliling kita. Ini ibarat kita bertetangga, tidak hanya tetangga kita dengan ruang kos di sebelah kita ya, teman kos misalnya, atau tetangga rumah. Ini sudah ibaratnya tetangga dunia. Jadi negara itu juga harus bisa mengikuti kaidah sosial karena kita bertetangga dengan Australia ya kita juga harus melakukan jual beli dengan Australia. Nah, ini yang kadang egosentris setiap negara itu muncul karena kan value nilai setiap orang penduduknya kan berbeda. Makanya tadi ada Korea Utara yang saya hanya mau menjual senjata misalnya. Itu kan misalnya setiap egosentris orang saya hanya mau jual ganja misalnya, sehingga kan tidak bisa ikut WTO. Nah, ini kan yang didorong WTO sebenarnya. Ayo deh dagang, kamu bisa misalnya. Saya butuh punya kamu komoditanya misalnya. Nah, ini yang didorong WTO ya. Karena kan setiap negara itu kalau tidak ada perkumpulan seperti ini, mereka akan mencukupi kebutuhannya sendiri-sendiri itu ya sudah gitu loh teman-teman. Nah, ini kan sebagai masyarakat yang aktif ya, jadi perlu adanya saling mengingatkan dalam bentuk kerjasama internasional. Nah, berikutnya ada bentuk integrasi ekonomi. Nah, ini yang 5 ini bentuknya seperti apa sih kerjasama aliansi regional ini? Nah, blok ini secara signifikan punya bentuk dan fungsinya masing-masing ya. Jadi kelima hal ini berbeda, gitu ya. Ada karakteristik penting gitu ya. Nah, untuk yang karakteristik pertama kita akan pelajari itu adalah perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas yang kalian lihat petanya saat ini di layar yang sebelah kanan itu adalah area perdagangan bebas bebas untuk Asia Pasifik, ASEAN dan Asia Pasifik ya. Kita sebut dengan FTA. FTA, Free Trade Area atau perdagangan bebas itu untuk area Pasifik. Artinya apa? Perdagangan bebas Asia Pasifik ini mereka kan integrasi. Integrasi itu ada blok untuk saling beranggota. Jadi mereka ini sudah melakukan perjanjian kerjasama. Mereka ini adalah satu keanggotaan komunitas yang untuk Asia Pasifik ini ya otomatis antara Cina, Jepang, Hong Kong dan Indonesia serta Selandia Baru ini sudah masuk ke satu komunitas. Komunitas Perdagangan Bebas ya FTA. Jadi mereka ini punya tujuan perdagangan bebas adalah regional integrasi untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan ya. Fokusnya perdagangan bebas ini bukan berarti bebas itu memasukkan komoditas seenaknya, sebanyak-banyak mungkin, semaunya masukin senjata, misalnya masukkan barang ilegal, bukan. Tetapi adalah bebas di sini adalah bebas aturan yang dari aturan yang ketat dan mengikat seperti tarif tadi misalnya. Kita sudah ada perjanjian dengan Malaysia misalnya untuk beberapa komoditas kopi dan sebagainya ya teh gitu kan. Ada juga komunitas bahan baku semen misalnya untuk bangunan. Nah, karena sesama-sama Asia Pasifik ya tolong dong jangan dibuat mahal seperti yang kita memasukkan ke Inggris misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan menghapus atau mengurangi hambatan tarif gitu ya. Tarif, biaya ekspor, biaya impor, juga kuota misalnya kalau ke Inggris kita hanya boleh 10 koli truk misalnya.
Nah, kalau Malaysia boleh dong misal 20. Tetapi kan itu harus disepakati bersama dulu ya. Bukan berarti bebas itu semaunya tidak disepakati. Tetapi ini ada kesepakatan yang artinya bebas disepakati berdua pihak atau bertiga atau sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan perdagangan bebas di antara mereka ya. Nah, begitu teman-teman ya. Tidak hanya Asia Pasifik, nanti ada juga blok yang disebut dengan NAFTA atau North Asia Free Trade Area. Jadi ada yang Amerika Utara, dia juga punya ekonomi regional sendiri. Apakah sama Bu untuk setiap regional ini apa namanya area perdagangan bebasnya? Sama teman-teman ya. Untuk agenda perdagangan bebas itu sama. Agenda regional perdagangan bebas itu rata-rata menghapus, mengurangi hambatan tarif, kuota gitu ya, dan juga barir ya. Misalnya ada kuota-kuota yang seharusnya bisa lebih ditambahkan boleh, dua negara boleh. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau yang terkait dengan ekonomi regional. Oke, untuk yang berikutnya ada bentuk yang lainnya yaitu serikat kepabeanan. Di sini adalah custom union. Custom union itu pabean atau bea cukai ya, biaya masuk ya. Biaya, biaya masuk itu hampir sama dengan tarif, tapi untuk item tertentu itu berbeda. Di sini artinya untuk kepabeanan atau custom, karena kan nanti ketika ekspor itu kita harus melengkapi beberapa dokumen ya. Ada dokumen custom, dokumen pabean, bea cukai, ada dokumen tarif. Jadi ketika tarif itu adalah dagangannya, tapi beanya ini adalah kita sebagai negaranya begitu loh. Jadi ini tiket kita sebagai personal atau sebagai nation itu kita sebut dengan bea. Tetapi untuk yang tarif itu untuk barang dagangnya gitu. Kalau misalnya kita memasukkan lebih dari 5 komoditas ke Amerika misalnya, atau kita lebih dari dua lah, kita bawa kayu kopi dengan bulu mata palsu misalnya kita ekspor ke Amerika. Nah, sebagai kita negara nih, kita sebagai personal atau satu satu wadah gitu. Indonesia dihargain bea cukainya sekian gitu. Lalu untuk barang-barangnya ditarifin sekian untuk bulu mata, untuk yang kayu kopi sekian. Jadi beda ya teman-teman tarif untuk dagangnya, komoditinya, beanya untuk kita sebagai person negara gitu. Nah, jadi ini yang disebut dengan kepabeanan ya. Kadang kita didiskriminasi ya, pabean untuk Indonesia lebih mahal daripada biaya pabeannya Malaysia masuk ke Inggris, ke Amerika gitu. Karena mungkin Malaysia kan persemakmuran gitu. Jadi persemakmuran Inggris. Jadi itu yang disebut diskriminasi itu bisa dibahas di isu-isu hambatan ya, teman-teman. Oke, lalu selanjutnya ada pasar bersama atau common market. Nah, di sini langkah ketiga dari integrasi total. Jadi kalau sudah ada perdagangan bebas, lalu bisa pengurangan tarif dan pabean. Nah, di sini jadi pasar tertentu, teman-teman. Nah, di sini dimaksudkan apa sih harus ada pasar bersama? Jelas di sini akan mengurangi faktor produksi, lebih hemat lagi ya teman-teman tenaga kerja modal. Jadi pekerja tuh bisa pindah sih antar negara. Jadi seperti yang dilakukan Cina ya. Cina ke Australia misal produk dari Australia itu bisa aja mereka menanamkan pekerja-pekerja dari Cina. Kan memang pasarnya mau dibawa ke Cina ya, otomatis pekerjanya di Cina saja begitu. Dan mereka bisa berpindah ya, berdagang di negara anggota, seperti investasi dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan pasar bersama. Mendirikan pabrik bersama, itu disebut dengan pasar bersama. Kalau tidak ada integrasi seperti ini, mendirikan pabrik bersama itu juga cukup rumit. Misalnya ya, teman-teman, kalau tidak dilakukan perjanjian kerjasama, dua negara tidak bisa melakukan pendirian pabrik bersama di antar negara begitu ya. Nah, ini tampaknya mungkin di Indonesia masih agak tabu ya di awal-awal tahun kemerdekaan. Tapi sekarang mungkin teman-teman akan temui nih kalau di Jawa itu ada si pabrik punyanya Korea begitu ya. Punyanya Korea itu di Klaten tuh ada ya untuk ya Hansol, PT Hansol. Terus ada juga di Semarang itu punya Cina juga banyak ya. Terutama ini sih fashion apa produk pakaian ya, pakaian, terus benang gitu-gitu. India juga ada. Jadi ini disebut dengan pasar bersama, teman-teman. Lalu ada serikat ekonomi dan politik. Nah, serikat ekonomik ini juga hampir mirip-mirip, tetapi dia lebih
tujuannya menghapuskan internal internal antar negara, kebijakan perdagangan bersama, menghapuskan hambatan mobilitas faktor produksi antara anggota. Jadi serikat ekonomi ini punya fungsi adalah mengurangi barang-barang yang nanti akan dikirimkan itu dipermudah gitu, jalurnya dipermudah. Misalnya kita mau ngirim nih ke Australia karena kita masuk integrasi pasar bebasnya Asia Pasifik. Kita mengirimkan ke Australia barang-barang dagangan kita dari Indonesia. Nah, di sini kan mobilitas artinya alur ya, alur atau proses perjalanan pengiriman barang ini kalau bisa tidak dipersulit. Misal kita menggunakan pesawat, lalu habis itu kapal. Kalau bisa ya kita sudah diketahui memang bagian dari perjanjian ya tidak ada biaya tambahan, tidak ada lagi apa namanya kebijakan fiskal yang menyusahkan atau pajaknya ditambah-tambahin lagi, tidak. Tetapi di sini sudah masuk ke kegiatan serikat ekonomi, jadi untuk pergerakan barang ini dipastikan lancar dan sudah eh, dinegosiasikan di awal ya untuk pajaknya misalnya dikurangi, dihapuskan atau bagaimana. Nah, untuk Uni Eropa dan UE, AUE itu negara di ini ya Timur Tengah ya, United Emirat Arab itu seperti Qatar, Irak kan mereka juga punya ya perjanjian perdagangan bebas, terutama minyak ya, minyak dan sebagainya kan karena penghasil minyak, tapi mereka jadi MFN-nya Eropa sih gitu. Nah, untuk negara UE ini biasanya untuk serikat ekonomi mengadopsi euro, teman-teman. Jadi untuk Uni Emirat Arab atau negara-negara kita bilang negara padang pasir ya, mereka melakukan serikat ekonomi itu dengan mengubah kurs falas mata uang. Padahal mereka kan masuknya ini ya Asia Asia Timur Tengah ya, Asia Timur Tengah, tetapi mereka serikat ekonomi di perdagangan bebas dan integrasi ekonominya menggunakan euro, teman-teman. Ya, itu menggunakan euro sebagai mata uang negara ketika berproses di Serikat Ekonomi Integrasi Regional. Lalu berikutnya yang politik. Di sini political union maksudnya adalah integrasi ekonomi itu berdasarkan kebutuhan politik ya. Karena kedua negara ini punya tujuan politik yang sama sehingga menjadikan satu negara. Misalnya ada koloni terpisah ya waktu itu apa ya pernah ada tuh Turki kan sebenarnya Turki itu masuk Asia atau Eropa karena dia sendiri punya kepentingan di Eropa jadi kadang masuk Eropa karena dia punya kepentingan di Asia dia masuk Asia jadi secara perdagangan itu dia masuk dua sisi sih masuk Eropa juga masuk di Asia itu disebut dengan serikat politik ya karena kembali ke kebutuhan politik kedua negara teman-teman gitu. Oke, begitu ya kira-kira yang dimaksud dengan integrasi ekonomi regional. Jadi diingat ada 5, perdagangan bebas. Dia punya tujuan mengurangi hambatan isu perdagangan, ada tarif dan sebagainya, kuota dan tarif ya. Tarif itu untuk barang dagang, untuk terikat kepabeanan karena dia masuk kemungkinan ada tidak Bu, misalnya sudah di area dagang bebas, tetapi mereka tidak ikut serikat kepabeanan. Misalnya kita serikat pabeannya tuh hanya Asia aja, tidak Asia Pasifik. Ya sangat mungkin ya, tadi tidak punya kepabeanan untuk ke Cina, itu tidak ada. Jadi bea Cina tetap mahal. Kita mengirimkan ke Jepang tetap kena bea sendiri gitu ya. Ada, tetap ada teman-teman. Ada juga pasar bersama. Oke, pasar bersama kan di sini kita bisa lihat tujuannya tidak lain adalah melihat ini ya, anggota punya menghapus internal sama sih seperti perdagangan bebas ya, menghapus beberapa hambatan-hambatan perdagangan. Tetapi dia lebih ke bisa meremut apa mengcommute para pegawainya atau bisa mendirikan pabrik karena ada pasar bersama. Nah, tuh fokusnya itu ya pasar bersama, fokusnya adalah pekerja antar negara bisa bebas keluar masuk ke dua negara yang sudah bersepakat ya. Seperti itu. Lalu ada serikat ekonomi. Tadi misalnya ada penentuan kebijakan mata uang yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab ya tetap mereka menggunakan euro kan tidak pakai real karena masing-masing negara kan punya sendiri ada real ada apa dan masing-masing akhirnya menggunakan euro ya karena mereka banyak menjadi most favorite nation di Eropa untuk minyak ya karena banyak menyuplai industri yang ada di Eropa.
serikat politik di sini terjadi karena dua kepentingan politik yang seperti dilakukan Turki, teman-teman. Oke. Oke, sudah selesai. Ini ada satu pertanyaan awal. Sudah keluar sedikit spillnya ya. Oke, sudah selesai teman-teman untuk materinya. Come on, wake up. Ini jam berapa ya? Oh, 9.32. Oke, kita sudah selesai. Jadi, teman-teman, itulah perjanjian kerjasama atau kerjasama internasional antar negara. Jadi kita sudah belajar terkait hal tersebut, ya. Kita sudah tahu tentang WTO, GATT, gitu ya, NAFTA, dan apa itu negara yang disukai, gitu ya. Kita sudah belajar integrasi ekonomi regional. Oke, ini baru setengahnya ya, teman-teman. Nanti minggu depan kita masuk ke Uni Eropa, Caribbean Inisiatif, gitu ya. Karena bagaimana kita masuk pasar Uni Eropa itu tidak mudah, masuk ke pasar Asia Pasifik, ya ada Parlemen Eropa, kita punya pengadilan Eropa, peradilan dagang juga, gitu ya. Ada bagaimana menciptakan pasar bersama, gitu, teman-teman. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu deh dari materi. Ada atau tidak? Ada Ibu. Yang ingin bertanya dari materi? Ada. Ada, silakan. Boleh resen. Kak siapa? Kak Maria. Oke, silakan Kak Maria bertanya. Boleh. Baik Ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi di sini seperti penjelasan Ibu tadi tentang di bagian WTO itu kan yang dijelaskan tadi anggota WTO itu ada negara maju dan negara-negara berkembang. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana WTO itu dia memberi dukungan atau menyeimbangkan kepentingan antara negara-negara maju dan negara berkembang di kondisi perdagangan internasional saat ini, seperti adanya perubahan tren perdagangan global, eh, contohnya itu perdagangan digital. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maria Teresia. Oke, langsung dijawab saja ya. Baru nanti kita masuk ke kuis ya. Bagaimana WTO melakukan memperlakukan negara-negara, semua negara ya, karena kan negara itu punya progres masing-masing dalam perdagangannya. WTO punya aturan untuk CATT, misalnya mereka memperlakukan ketika dia bukan negara favorit sebagai penjual atau tidak aktif menjual atau negara yang berkembang atau bahkan negara yang masih menuju berkembang itu ada daftarnya ya teman-teman. Jadi negara di dunia itu punya kategori dan punya klasifikasi sendiri-sendiri. Nah, dari klasifikasi inilah nanti ketika ada forum itu mereka kena pemberlakuan kebijakan tertentu. Nah, salah satu memperlakukannya itu adalah ini hanya salah satu ya, karena pasti banyak sekali. Karena yang kita pelajari ini yang paling terlihat, sangat terlihat ya, yaitu ketika memberlakukan MFN ini ya teman-teman. Nah, ini adalah prinsip dari negara favorit sebagai penjual aktif begitu di perdagangan internasional. Jadi penjual aktif ini bebas melakukan kebijakan tarif masuk atau keluar untuk negara anggota atau negara pembeli yang menjadi pasar. Nah, nanti diikuti oleh negara yang lain. Misalnya tadi Amerika kan. Amerika menetapkan biaya impor untuk Inggris 20%, otomatis di negara yang lain juga mengikuti begitu ya. Yang negara favorit lainnya Indonesia juga mengikuti gitu. Tetapi itu hanya berlaku di negara yang ini ya, yang maju saja. Tapi untuk negara yang tidak maju atau yang belum berkembang, itu masih bisa tidak diberlakukan tarif-tarif tersebut. Kenaikan tarif itu hanya diberlakukan bagi negara yang maju, teman-teman. Yang dikategorikan maju ya, eh, itu boleh kena 20% kenaikan. Tapi kalau misalnya tidak ada
apa namanya tidak masuk kategori klasifikasi bukan negara maju atau negara masih berkembang atau negara yang menuju berkembang, ya masih emerging country, itu biasanya tidak dikenakan kenaikan tarif tersebut gitu. Misalnya karena Amerika menaikkan tarif, jadi semua wajib ikut menaikkan tarif, teman-teman. Itu yang disebut MFN Principles. Ketika Cina punya aturan gitu ya, makanya Indonesia aturan dagangnya berubah-berubah. Kok kemarin boleh, sekarang tidak boleh. Karena ada negara di dunia yang melakukan perubahan kebijakan karena dia menjadi penjual favorit ya, kan berdampak ke Indonesia. Indonesia kena deh aturan gitu, penetapan aturan itu namanya ya. Nah itu kadang kita sebagai pemain-pemain masyarakat dunia itu harus siap dengan hal-hal yang sangat-sangat berubah mendadak seperti itu, teman-teman. Walaupun kita sudah diinformasikan akan ada kenaikan tarif tahun depan misalnya, itu tetap hal yang harus dipersiapkan. Oke. Ya, seperti itu ya, Kak Maria. Jadi, untuk perlakuannya adalah salah satu contoh di MFN Principle atau prinsip dari negara yang paling difavoritkan sebagai penjual. Dia bisa menetapkan tarif untuk komoditi yang dimasukkan ke negaranya itu dinaikkan begitu untuk negara-negara pembeli. Tetapi hanya negara maju kategorinya. Kalau tidak negara maju ya tidak dinaikkan juga tidak masalah. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Kak Maria. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yo, sudah siap ya? Kita akan memunculkan pertanyaan pertama. Nanti cepat paling siapa yang paling cepat raise hand yang saya beri kesempatan untuk menjawab. Oke, ini dia pertanyaan pertama. Apa arti dan makna dari MFN? Nathanael, ya. Aleta kedua. Nathanael Janggus. Ya, Aleta mungkin bisa berusaha lagi. Silakan, Kak. Baik Ibu, menurut saya MFN atau Most Favored Nation itu adalah suatu prinsip dari negara-negara anggota WTO, di mana setiap anggota dari negara WTO itu harus memperlakukan sama antar anggotanya, sehingga nantinya tidak terjadi diskriminasi antar negara. Oke, bisa diulang lagi, Kak. Intinya adalah, Intinya itu adalah setiap anggota negara dari WTO itu harus memperlakukan sama setiap oke, harus maunya perlakuan harus diberlakukan hal yang sama. Oke, terima kasih. Nanti saya perjelas lagi. Oke, Kak Nathanael ya. Jadi dia bisa memperlakukan hal yang sama kepada negara anggota yang lain yang sesama MFN ya, teman-teman gitu. Misalnya Indonesia mau menaikkan tarifnya untuk impor yang negara Asia yang dikategorikan Asia yang berkembang gitu. Misalnya Thailand dinaikkan menjadi 15%. Lalu yang setara klasifikasinya dengan Thailand, kayak Malaysia misalnya, Malaysia juga kena 15%. Tapi untuk yang misalnya negara Laos masih jauh GDP-nya, ya Laos tidak kena 15% begitu, teman-teman. Dan itu harus diikuti negara yang setara MFN yang juga favorit seperti Indonesia, itu adalah negara yang lain ya. Mungkin bisa jadi Malaysia juga MFN juga. Jadi kita masukin Malaysia juga kena gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan MFN. Jadi dia punya kesetaraan pemberlakuan kebijakan tarif gitu. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Begitulah aturan dagang ya, teman-teman. Siapa yang dia punya kekuatan ekonomi itu biasanya dia yang mengatur gerak dan kebijakan ekonomi gitu. Besok juga gitu sih di kantor, siapa yang dia punya kekuatan yang dia membuat kebijakan. Yuk, kita lanjut yang nomor dua, siap-siap. Dalam kondisi apa para anggota WTO tidak menggunakan MFN ketika berhadapan dengan satu sama lain, ketika saling berdagang dengan negara lain gitu. Dalam kondisi apa anggota WTO tidak menggunakan hak favorit kesetaraannya? Ada yang bisa menjawab? Satu, dua, oh ada Faradila. Silakan.
Hanya Faradila ini. Silakan Ira. Boleh di on cam? Baik, terima kasih Ibu. Bisa on cam? Mana nih? Oke, good. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Anggota WTO itu tidak menerapkan aturan MFN ketika mereka mempunyai perjanjian perdagangan bebas atau serikat pabean seperti Uni Eropa. Nah, dalam situasi ini, mereka bisa memberi perlakuan khusus ke sesama anggota perjanjian tanpa harus memberi yang sama kepada negara lain di luar perjanjian. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih Ira Faradila. Oke, salah satunya memang dari perjanjian yang sudah ditetapkan ya, yaitu perjanjian regional tadi ya. Kalau sudah masuk perdagangan bebas, biasanya untuk kesetaraan ini sudah dihapuskan ya, karena kita fokusnya kalau perdagangan bebas adalah mengurangi hambatan, teman-teman. Oke, terima kasih Ira Faradila. Kita lanjut lagi, pertanyaan berikutnya adalah siap-siap. Mungkin Ira bisa diturunkan raise hand-nya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Tara Wulan. Antonio. Antonio kedua ya. Wulan dulu. Aduh, Wulan. Oke. Silakan Wulan. Nah, baik Ibu, saya akan menjawab perbedaan dari WTO dan GATT. Di sini GATT adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana itu dalamnya ada berupa kesepakatan untuk bekerja sama antara negara-negara untuk dalam apa, perdagangan, untuk melakukan perdagangan. Sedangkan WTO atau World Trade Organization itu wadah seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, wadah atau organisasi di mana negara-negara itu bisa bekerja sama dalam perdagangan. Ya, Itu Ibu. oke, thank you. Singkatannya apa? Kepanjangannya apa Kak Wulan GATT? Kepanjangannya apa? Yo, coba dibuka catatannya. General Agreement, Tarif, and Trade. Ya, oke. General Agreement, Tarif, and Trade. General itu umum, agreement itu perjanjian, tarif itu adalah biaya tarif untuk harga barang yang masuk atau keluar dihargain berapa begitu ya. Kan punya pajak barang ya atau tarif. Trade itu perdagangan. Oke, GATT. Oke, betul sekali. Terima kasih Kak Ulan. Ya, bisa diturunkan raise hand-nya. Oke, jadi GATT adalah perjanjian kerjasama internasional yang terkait perdagangan dan tarif yang merupakan hasil dari kesepakatan negara-negara di bawah organisasi WTO, tetapi dulu namanya belum WTO ya. Untuk GATT itu munculnya lebih dulu perjanjiannya hasil ngopi-ngopi cantik para negara-negara, pemimpin negara atau menteri-menteri negara gitu ya, atau orang-orang tokoh yang sangat memperhatikan dagang ya, jual beli setelah Perang Dunia Kedua. Lalu mereka meresmikan sebagai WTO, Komunitas Dagang Internasional tahun 94 itu. Dan tapi berdasarkan GATT atau berdasarkan perjanjian yang sudah pernah dibuat di tahun 47 saat ngopi cantik setelah Perang Dunia. Jadi orang zaman dulu itu ketika santai saja itu jadi perjanjian. Ketika ngobrol-ngobrol santai jadi perjanjian kerjasama internasional itu ya. Baru nanti membuat wadah yang resmi begitu. Tapi wadah resmi ini dijalankan berdasarkan GATT atau perjanjian yang memang sudah pernah ada, sudah pernah dilakukan. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan keempat. Ini adalah pertanyaan terakhir, teman-teman. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Wah, loh.
apakah ada apa saja bentuk integrasi ekonomi internasional? Nah, ini sangat penting sekali ini, sering keluar ini kalau tes nih teman-teman. Apa itu perdagangan bebas misalnya? Loh, di spill. Ayo, ada? Ada tidak kira-kira? Ada yang berani? Dia. Berarti ini semua yang mencatat, yang menjawab ini, wah, berarti mencatat. Aduh, 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 kalau tidak mencatat, aduh, mempersiapkan ini ya, materi yang tadi sudah saya upload, teman-teman membaca. Ya, silakan, Dea. Jadi bentuk-bentuk integrasi ekonomi internasional itu ada kawasan perdagangan bebas. Nah, kalau kawasan perdagangan bebas ini bentuk kerjasama ekonomi yang paling mendasar, di mana negara-negara anggota menghapus hambatan perdagangan di antara mereka. Terus ada Serikat Pabean. Nah, Serikat Pabean di sini negara-negara anggota menghilangkan hambatan perdagangan di antara mereka dan memperlakukan negara-negara non-anggota dengan cara yang sama. Terus yang ketiga ada pasar bersama. Jadi di sini negara-negara anggota menghapus hambatan perdagangan dan pembatasan pergerakan tenaga kerja dan modal di antara mereka. Terus yang terakhir ada persatuan ekonomi. Di sini negara-negara mengadakan perjanjian ekonomi untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan mengadopsi kebijakan ekonomi bersama. Terus perbedaan bentuk-bentuk integrasi ekonomi internasional itu terletak pada derajat penyatuan kebijakan ekonominya. Integrasi ekonomi yang lebih maju biasanya melibatkan penyatuan kebijakan ekonomi, pengurangan hambatan perdagangan, dan pengenalan badan supranasional. Oke, terima kasih, Kak Dea. Oke, very good. Ya, ada 4 atau 5 ya. Tadi yang terakhir ada serikat politik ya. Ada perdagangan yang memang berdasarkan kepentingan politik ya, teman-teman, gitu. Ya, ada bentuk integrasi, yaitu aliansi perdagangan atau blok perdagangan. Itu disebut bentuknya pertama perdagangan bebas, memang mengurangi hambatan tarif, biaya, dan sebagainya. Untuk yang kepabeanan juga mengurangi hambatan bea cukai, gitu ya. Lalu untuk pasar bersama itu untuk pergerakan bebas negara yang berinvestasi bersama. Di sini setiap negara boleh kok untuk mengirimkan pegawainya begitu ya. Lalu ada juga serikat ekonomi, jadi nanti bisa mengadopsi tadi betul seperti Uni Emirat Arab itu mengadopsi mata uang Eropa sehingga antar negara-negara Timur Tengah ketika berdagang menggunakan euro begitu ya. Lalu untuk serikat politik itu adalah perdagangan yang dilakukan beberapa negara di area tertentu regional karena kepentingan politik. Misalnya kepentingan politik ini apa ya karena kebutuhan politik mereka ya seperti Amerika dengan persemakmurannya atau Inggris dengan persemakmurannya itu ya karena kepentingan politiknya mereka. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk kelas hari ini. Jadi, terima kasih sekali sudah menghadiri kelas, sudah mengikuti dengan baik dan juga menjawab pertanyaan dengan seksama. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada yang menyinggung dari teman-teman yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Jadi kita hari ini sudah melakukan kegiatan pembelajaran untuk bisnis internasional yang minggu ke 3 atau 4 ya kurang lebih yaitu kerjasama internasional antar negara. Oke, nah saya stop ya.